Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Tama Al-Faqih dengan NIM 400406363630051. Di sini saya akan membacakan rangkuman dari dua video tugas medan elektromagnetik yang berjudul Medan Listrik dan Interaksi Muatan. Landasan dasar muatan listrik dan interaksi. Yang pertama, jenis muatan. Jenis muatan yaitu muatan fundamental terbagi menjadi positif dan negatif. Yang kedua, interaksi. Interaksi adalah muatan sejenis tolak menolak, muatan berbeda tarik menarik. Yang ketiga, penyimpanan. Penyimpanan adalah muatan dapat dipindahkan, misalnya melalui gesekan, dan disimpan dalam benda membentuk dasar listrik statis. Lalu ada hukum Coulomb. Hukum Coulomb itu kekuatan jarak jauh. Hukum Coulomb secara kuantitatif mendefinisikan gaya elektris antara dua muatan titik. Lalu ada ketergantungan kuadrat terbalik, yaitu gaya elektris berbanding terbalik dengan kuadrat jarak 1/r² antara kedua muatan. Lalu ada rumus dasar vektor, yaitu F sama dengan K/1 kali Q2/r². Arah gaya selalu sepanjang garis yang menghubungkan kedua muatan. Konstanta Coulomb K berhubungan dengan permisivitas ruang hampa, yang merupakan besaran mendasar dalam fisika. Lalu selanjutnya menggambarkan medan listrik. Garis medan listrik adalah alat visual untuk menunjukkan arah dan kekuatan medan di sekitar muatan. Arah aliran itu keluar garis dari muatan positif dan masuk ke muatan negatif. Lalu kekuatan medan atau kerapatan. Kepadatan garis menunjukkan kekuatan medan. Semakin rapat garis medan di lokasi tersebut semakin kuat. Lalu ada arah gaya. Arah garis pada suatu titik menunjukkan arah gaya yang akan dialami oleh muatan uji positif. Lalu ada prinsip superposisi medan. Ketika ada muatan yang berkontribusi pada medan total di suatu titik adalah hasil penjumlahan vektor dari medan-medan individual yang bisa dihitung. Yang pertama, hitung E1 medan di P dari muatan pertama, lalu hitung E2 medan di P dari muatan kedua, lalu dijumlahkan vektor tambah komponen vektor E1 dan E2, lalu hasil E total, medan total di titik P. Selanjutnya ada induksi elektrostatis pengaruh jarak jauh. Induksi adalah fenomena ketika keberadaan muatan atau perubahan medan di suatu lokasi dapat menghasilkan pengaruh pada muatan di sekitarnya. Lalu ada dipol listrik dan dipol terinduksi. Konsep dipol sangat penting untuk memahami perilaku material dalam medan listrik. Dipol listrik murni itu terdiri dari sepasang muatan, Q positif dan Q negatif, yang dipisahkan oleh jarak kecil, memiliki momen dipol permanen. Lalu ada dipol terinduksi yang terjadi ketika benda netral, atom atau molekul ditempatkan dalam medan eksternal, menyebabkan pergeseran muatan polarisasi dan menciptakan dipol internal sesaat. Lalu polarisasi dalam bahan isolator. Polarisasi adalah kunci untuk memahami respon isolator terhadap medan listrik. Meskipun muatan tidak bergerak bebas, mereka bergeser secara internal. Yang pertama ada benda netral. Secara keseluruhan benda memiliki jumlah muatan positif dan negatif yang seimbang. Lalu yang kedua, pergeseran muatan. Di bawah pengaruh medan eksternal, pusat muatan positif dan negatif bergeser. Dan ketiga ada dipol terbentuk. Pergeseran ini menciptakan momen dipol terinduksi yang sejajar dengan arah medan eksternal. Lalu
Ada cara memahami melalui demonstrasi nyata dengan konsep medan listrik dan polarisasi lebih mudah dipahami jika divisualisasikan dan didemonstrasikan. Melalui percobaan nyata kita dapat melihat konsep-konsep seperti interaksi muatan, efek gesekan, dan fenomena polarisasi, memperkuat pemahaman konseptual di luar rumus matematika. Lalu yang terakhir ada kesimpulan intisari fisika listrik statis. Ada muatan dan gaya muatan adalah properti fundamental dan hukum Coulomb mendeskripsikan gaya tarik menolak antar muatan. Lalu medan dan superposisi. Medan listrik adalah deskripsi vektor dan prinsip superposisi memungkinkan kita menghitung medan total dari banyak muatan. Lalu ada polarisasi dan induksi. Bahkan benda netral dapat merespon medan eksternal melalui polarisasi, menjelaskan banyak fenomena listrik statis sehari-hari. Tujuan utamanya adalah menanamkan pemahaman konseptual yang kuat sebagai fondasi untuk topik elektromagnetisme yang lebih lanjut. Mungkin hanya ini dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.